Pada video kali ini, kita akan membahas tentang volume prisma segitiga. Selain kita membahas tentang rumusnya, nanti juga akan ada contoh soal dalam mencari volume prisma segitiga ya. Sekarang kita akan mencari rumusnya dulu. Yang pertama di sini untuk mencari volume apapun itu bangun ruang, selalu luas alas dikali tinggi ya. Ini ada alasnya, berbentuk apa? Kita mencari luas alasnya. Luas alas dikali tinggi. Nah, tingginya tinggi prisma ya. Di sini ada tinggi prisma sama luas alasnya gitu. Nah, ini tergantung alasnya berbentuk apa. Karena kita di sini sedang mencari volume prisma segitiga, berarti untuk luas alasnya itu luas segitiga ya. Nih, luas segitiga itu apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Nah, luas alas segitiga itu alas dikali tinggi dibagi 2. Ini alasnya alas segitiga ya, dan tingginya pun tinggi segitiga. Nih yang ini ada segitiga ya. Nah, ini untuk tingginya dari segitiga, dan ini alasnya, alas dari segitiga itu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian dikali tinggi. Nah, ini untuk tingginya, ini tinggi dari prisma itu sendiri. Prisma yang ini ya, tinggi prisma yang itu. Nah, atau teman-teman, kalau misalnya ini, teman-teman biasa sering menemukan setengah dikali alas dikali tinggi untuk luas dari segitiga. Begitu kan ya? Teman-teman boleh kok kayak gini, setengah dikali alas dari segitiga dikali tinggi dari segitiga, itu sama aja. Kemudian dikali tinggi dari prisma. Nah, ini sama aja ya teman-teman, ini rumusnya. Mau yang atas, mau yang bawah itu sama saja. Nanti hasilnya akan seperti itu. Nah, kita kasih keterangannya. Keterangannya itu di sini ada AS. AS itu alas segitiga. TS itu tinggi segitiga. TP itu tinggi prisma. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada 2 contoh soal. Kita akan bahas nomor 1 dulu ya. Di sini kita tulis dulu diketahuinya biar mudah kita ini bisa disingkat dik atau kita tulis aja langsung diketahui. Yang diketahuinya itu di sini ada alas dari segitiganya. Ya. Kemudian di sini ada tingginya, tinggi dari segitiganya kita tulis alas dari segitiganya, kita singkat AS aja ya. Sesuai dengan yang tadi di awal, alas dari segitiganya itu adalah 8 cm. Kemudian di sini ada tinggi dari segitiganya yaitu 6 cm dan ada tinggi dari prismanya yaitu 12 cm. Kita bisa langsung memasukkannya. Oh, ini yang ditanyakannya itu adalah tadi yang ditanyakannya itu adalah volumenya. Kita jawab. Untuk menjawabnya kita bisa langsung memasukkan ke rumus yang tadi ya teman-teman ya. Volume sama dengan setengah dikali alas dari segitiga dikali tinggi dari segitiga dikali tinggi dari prisma. Ini tinggal dimasukkan aja, setengah dikali alasnya itu 8 cm, kemudian dikali lagi 6 cm, dikali lagi 12 cm. Ini bisa langsung kita coret-coret, bukan dicoret ya, tapi dibagi. 2 dibagi 2 itu 1, kita nggak usah tulis lagi juga nggak apa-apa. 8 dibagi 2 itu 4 gitu. Dan sekarang kita tinggal mengkalikannya. 4 dikali 6 itu adalah berapa teman-teman? 4 dikali 6, 24 ya. 24 cm persegi. Sudah cm pangkat 2 karena cm-nya udah 2 nih dikalikan gitu ya. Ini sama juga cm-nya juga dikalikan.
dikali 12 cm. Nah, sekarang 24 dikali 12 kita hitung 24 dikali 12. 2 dikali 4 itu 8, 2 dikali 2 itu 4, 2 dikali 1 itu 4, 1 dikali 2 itu 2. Kita jumlahkan 8, 8, 2, berarti 288. 288 cm kubik, karena cm-nya ini ada 2, di ini ada ditambahin 1, jadi cm kubik gitu ya. Kita bisa menarik kesimpulan, jadi volumenya 288 cm kubik atau pangkat 3. Itu untuk nomor 1. Sekarang kita bahas untuk yang nomor 2 ini ya. Analisis atau identifikasi yang diketahui apa aja kita tulis. Ini yang diketahui pertama di sini ada tinggi dari prismanya. Tinggi dari prismanya itu 6 cm. Kemudian di sini ini 10 itu sama dengan alas ya, karena ini sama di sini. Alas dari segi 3. Alas dari segitiganya, atau kita singkat AS aja, 10 cm. Kemudian yang kita ketahui di sini ini ada apa coba? Ya, ini ada sisi miring, atau sisi miring itu biasa kita sebut C ya. C-nya itu 13 cm. Nah, yang ingin kita ketahui atau ditanyakannya, adalah volume, atau kita singkat V aja. Nah, sebelum kita menjawab ke volume, karena volume itu membutuhkan tinggi dari segitiga ya, makanya kita harus mencari tinggi dari segitiganya dulu. Kita akan mencari tinggi dari segitiganya itu menggunakan teorema Pythagoras. Teman-teman di sini kan tertidur ya. Coba kita akan membangunkan dari segitiga ini biar kelihatan Pythagorasnya yang mana, atau siku-sikunya itu yang mana, karena Pythagoras itu kan siku-siku. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan secara kasar, ini alasnya atau tutupnya itu kayak gini, terus di sini ada tingginya yang kita akan cari. Nah, terus di sini ada sisi miringnya yang kita udah ketahui, yaitu 13 cm. Nah, terus di sini ada alasnya, yaitu 10 cm. Nah, yang kita akan pakai itu hanya setengahnya, karena siku-sikunya itu yang ini sama yang ini kan ya, karena tinggi sama yang ini gitu. Makanya ini kita bagi 2 dulu, yang 10 ini kita bagi 2 ke sini dan ke sini. 10 dibagi 2, 5. Berarti yang ini 5 cm. Begitupun yang ini 5 cm. Nah, berarti kita bisa menyebutnya kalau 5 cm ini A dan ini C, karena sisi miring itu biasa dipanggil C, ini B. Nah, berarti yang akan kita cari itu B yang ini ya, atau tinggi yang ini gitu. Atau kita jangan B lah, tinggi aja gitu, T aja. Nah, kemudian kita tulis T di sini menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kalau misalnya kita mengetahui sisi miringnya, berarti yang kita akan kurangi itu adalah C-nya. C harus dikurangi. Kalau sisi miringnya diketahui, ya kita harus mengkurangi. C dikuadratin, kita kurang dengan A. Kita kurang gini ya. C-nya itu 13 kuadrat, kita kurangi 5, karena setengahnya yang A-nya itu kuadrat. 169 dikurangi 25. 5 kali 5 itu 25 kan ya. Nah, sekarang kita akarin, kita kurangi menjadi 144. Nah, 144 itu saat kita akarin menjadi 12. Nah, berarti tinggi dari segitiganya itu adalah 12. Kita udah tahu nih, tinggi prismanya udah tahu, alas segitiganya udah tahu, tinggi segitiganya juga udah kita ketahui. Kita bisa langsung memasukkan ke rumus yang tadi, yaitu setengah dikali alas dari segitiga dikali tinggi dari segitiga, kita kali lagi tinggi dari prisma. Kemudian setengah kita kalikan alas dari segitiga itu adalah 10 cm. Kemudian kita kali tinggi dari
segitiga itu tadi udah kita cari, yaitu 12 cm. Terus tinggi prismanya itu yang ini ya, 6 cm. Nah, yang di dekat-dekat aja yang kita coretnya ya ini. 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikali 12 itu 60 cm. Pangkat 2 kita kalikan 6 cm. 6 dikali 6 36. Nolnya kita ajakin. Jadi cm kubik. Jadi kita udah ketahui bahwa volumenya itu 360 cm kubik. 360 cm kubik, begitu ya. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Coba komentar di bawah. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di-follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.